Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan peran pendidik yang harus dimiliki oleh seorang pendidik dalam pendidikan. Terima kasih. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang pengalaman saya ketika saya belajar dari mata kuliah Aswaja. Adapun pengalaman saya ketika saya belajar mata kuliah Aswaja, yaitu yang saya dapatkan ketika saya belajar dengan beliau bisa menerapkan sebagai inspirator di kelas, yang mana inspirator tersebut dia memberikan petunjuk dan arahan kepada mahasiswa agar supaya proses pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan lancar dan bisa dipahami bagi mahasiswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan peran dosen Aswaja di dalam mengelola kelas, yaitu perannya sebagai pengelola kelas. Nah, jadi seorang pengelola kelas itu dapat menghandle atau mengatur situasi dan keadaan yang ada di dalam kelas. Nah, di sini sangat pas sekali dengan dosen Aswaja tersebut. Kenapa? Karena dosen Aswaja sebelum beliau mengajar, itu beliau selalu mengarahkan atau merangkul kepada peserta didik fokus kepada beliau. Nah, jadi kita diajarkan bahwasanya kita itu tidak hanya ikhtiar dalam belajar saja, tapi kita harus perlu yang namanya doa dalam belajar. Nah, jadi di sini beliau mengajarkan kita yaitu berdoa. Dalam mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan, dosen pengampu mampu menguasai kelas yang asalnya tidak kondusif menjadi kondusif. Beliau juga tegas dalam pembelajaran mata kuliah beliau. Seperti contohnya, jika ada mahasiswa yang lalai, maka beliau memberikan pertanyaan mengenai materi yang disampaikan beliau. Dengan memberi pertanyaan itu, maka sang mahasiswa tersebut jadi lebih fokus dan memperhatikan dari materi yang beliau sampaikan. Beliau juga mampu menguasai materi pembelajaran disertai dengan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa. Penampilan, gaya, dan cara berbahasa dan sikap dosen sangatlah mudah untuk dipahami oleh seorang mahasiswa. Maka dari itu, dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan dapat menghandle ruang kelas yang baik dan kondusif. Ya, selanjutnya dosen pengampu kita yaitu dosen ilmu pendidikan. Nah, beliau ketika mengajar itu atau mentransfer knowledge, beliau itu tidak hanya sekedar mentransfer knowledge, tapi beliau mampu dalam mengelola kelas tersebut. Seperti apa sih Sophia mengelola kelas tersebut? Contohnya seperti ketika pembelajaran, beliau menggunakan berbagai macam metode. Tidak hanya metode ceramah, akan tetapi berbagai macam. Contohnya seperti diadakannya tanya jawab ketika di dalam kelas, dan adanya pembuatan kelompok secara dadakan, yang akhirnya membuat mahasiswa lebih fokus serta tertantang dan jauh lebih bersemangat ketika berlangsungnya pembelajaran. Nah, hal itu bisa memudahkan bagi dosen untuk mengolah di dalam kelas. Selanjutnya ada evaluator. Seperti apa sih contoh peran evaluator itu? Nah, beliau dapat kita sebut sebagai evaluator karena apa? Seperti yang kita ketahui bahwasanya ketika kita melaksanakan UTS maupun final test, beliau langsung menampilkan hasil nilai kita tersebut. Untuk apa? Karena apa? Ketika beliau menampilkan hasil nilai tersebut, otomatis sang mahasiswa tersebut akan berusaha bagi yang nilainya tinggi untuk mempertahankan nilainya tersebut. Sedangkan bagi mahasiswa yang nilainya rendah, otomatis mahasiswa tersebut akan lebih meningkatkan belajarnya lagi. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidik itu tidak hanya mengajar, namun terdapat peran pendidik yang harus dimilikinya. Seperti dosen matkul psikolog, beliau tidak hanya mengajar, namun beliau memiliki peran sebagai supervisor yang mana beliau mampu membimbing mahasiswa yang kebingungan untuk memecahkan masalah yang dihadapi mahasiswa tersebut.